Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Handini Santoso. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah manajemen perbankan, rangkuman dari sesi 1 mengenai ruang lingkup perbankan, dan sesi 6 mengenai manajemen dana bank. Kedua materi ini saling berkaitan karena setelah memahami fungsi dan sumber dana bank, kita perlu memahami bagaimana dana tersebut dikelola dan dialokasikan secara tepat. Secara sederhana, kegiatan perbankan dapat dilihat sebagai sebuah alur. Pertama, bank menghimpun dana atau melakukan funding. Dana tersebut kemudian dikelola melalui manajemen dana. Setelah itu, dana dialokasikan misalnya dalam bentuk kredit maupun investasi. Namun, bank tidak hanya mengejar keuntungan. Pengelolaan dana juga harus memperhatikan keamanan dan likuiditas. Jadi, tujuan akhirnya adalah bagaimana dana yang dihimpun dapat digunakan secara produktif, tetapi tetap aman dan mampu memenuhi kebutuhan bank. Fungsi utama bank. Dalam sesi 1 terdapat 3 kegiatan utama bank yang dapat kita lihat pada slide ini. Yang pertama adalah funding, yaitu kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, contohnya melalui giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua adalah lending, yaitu menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, terutama dalam bentuk kredit. Yang ketiga adalah service, yaitu memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabah. Jadi secara sederhana, bank menjalankan fungsi intermediasi, yaitu mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Jenis bank. Bank dapat digolongkan dengan beberapa cara. Dalam materi, salah satunya adalah berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi terdapat bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Selain itu, bank juga dapat dikelompokkan berdasarkan kepemilikan, yaitu bank pemerintah, swasta nasional, koperasi, asing, dan campuran. Penggolongan ini membantu kita memahami bahwa setiap jenis bank memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam sistem perbankan. Sumber dana bank. Bank memperoleh dana dari berbagai sumber. Pertama adalah pihak satu, yaitu dana yang berasal dari bank sendiri, seperti modal, cadangan, dan laba yang belum dibagikan. Kedua adalah pihak kedua, yaitu dana yang berasal dari pinjaman atau lembaga lain. Ketiga adalah pihak ketiga, yaitu dana yang berasal dari masyarakat. Bentuk yang paling umum adalah giro, tabungan, dan deposito. Dana-dana tersebut kemudian menjadi sumber yang dapat digunakan bank untuk menjalankan kegiatan operasional dan penyaluran dana. Dua pendekatan alokasi dana. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 6 mengenai manajemen dana bank. Dalam materi terdapat dua pendekatan utama dalam mengalokasikan dana, yaitu pool of funds dan asset allocation. Pada pendekatan pool of funds, seluruh dana yang berhasil dihimpun digabung menjadi satu dana atau pool, kemudian dialokasikan berdasarkan kebijakan dan kebutuhan bank. Sedangkan asset allocation lebih memperhatikan karakteristik masing-masing sumber dana. Jadi sifat, jangka waktu, dan biaya perolehan dana menjadi pertimbangan dalam menentukan penggunaannya. Pool of funds. Pada pendekatan pool of funds, seperti yang terlihat pada diagram, berbagai sumber dana, berbagai sumber dana kemudian dialokasikan ke berbagai kebutuhan seperti primary reserve, secondary reserve, loan portfolio, investment, dan fixed asset. Kelebihan pendekatan ini adalah relatif sederhana dan tidak terlalu kompleks dalam pengelolaannya. Namun kelemahannya adalah pendekatan ini kurang memperhatikan karakteristik masing-masing sumber dana. Asset allocation. Berbeda dengan pool of funds, pendekatan asset allocation mencocokkan sumber dana dengan penggunaan dana. Misalnya karakteristik dana giro, tabungan, dan deposito diperhatikan sebelum menentukan penggunaannya. Dengan demikian, bank mempertimbangkan sifat dana, jangka waktu, serta biaya perolehannya. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian terhadap hubungan antara sumber dana dan penggunaan dana sehingga pengelolaan menjadi lebih terarah. Perbandingan pendekatan.
Jika dibandingkan, pool of funds memiliki keunggulan karena lebih sederhana dalam perhitungan dan pengelolaannya. Namun kelemahannya adalah kurang mempertimbangkan perubahan sumber dana serta standar likuiditas secara lebih spesifik. Sementara itu, asset allocation lebih memperhatikan karakteristik sumber dana dan dapat mengarahkan dana ke kredit atau investasi yang lebih menguntungkan. Tetapi pendekatan ini juga membutuhkan pengambilan keputusan yang lebih cermat, khususnya dalam menjaga likuiditas. Profit, profitabilitas dan safety. Dalam menggunakan dana, bank harus memperhatikan dua tujuan utama, yaitu profitabilitas dan safety. Profitabilitas berarti bank berusaha memperoleh laba yang optimal dari dana yang dimiliki. Sementara safety berarti bank harus menjaga keamanan, kepercayaan masyarakat, dan posisi likuiditasnya. Jadi bank tidak boleh hanya mengejar keuntungan, apabila terlalu agresif dalam menyalurkan dana, likuiditas dapat terganggu. Sebaliknya jika terlalu banyak dana menganggur, peluang memperoleh keuntungan juga dapat berkurang. 5 jenis alokasi dana. Dalam materi, penggunaan atau alokasi dana bank dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama adalah primary reserve, kemudian secondary reserve, selanjutnya terdapat loan portfolio yaitu penyaluran dalam bentuk kredit. Bank juga dapat mengalokasikan dana dalam portofolio investment, serta untuk fixed asset atau aktiva tetap. Kelima jenis ini menunjukkan bahwa dana bank tidak hanya digunakan untuk kredit, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan cadangan, investasi, dan kebutuhan operasional. Kesimpulan dari keseluruh materi dapat kita tarik 4 kesimpulan. Yang pertama, bank memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa perbankan. Kedua, sumber dana bank dapat berasal dari bank sendiri, pihak lain, maupun masyarakat. Ketiga, dalam mengelola dana terdapat pendekatan pool of funds dan asset allocation yang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Keempat, pengelolaan dana harus mampu menciptakan keseimbangan antara profitabilitas, safety, dan likuiditas. Dengan pengelolaan yang tepat, dana yang dihimpun dapat digunakan secara produktif sekaligus menjaga kesehatan bank. Demikian presentasi saya mengenai manajemen perbankan sesi 1 dan sesi 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.